Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Siapa ambil sehingga kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan semua poin-poin daripada penyebab terjadinya lahan. Kalau nggak salah ada sekitar 21 poin yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Lahnu ini. Bahwasanya 21 poin ini itu adalah poin-poin sebab terjadinya lahan. Di mana yang terakhir itu adalah tidak mengetahui tentang gharibul Quran ya. Nah, setelah 21 poin ini, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan penting, ya, tidak kalah penting, yaitu bagaimana ya. Jadi setelah kita mengetahui penyebab-penyebab lahan, setelah kita mengetahui penyebab terjadinya kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka sekarang kita akan mencari tahu bagaimana solusinya. Bagaimana solusi supaya kita tidak jatuh kepada lahan gitu ya. Supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Maka di sini judulnya adalah Subulus Siyanati minal Lahni. Cara ya, jalan untuk menyelamatkan diri kita dari lahan. Untuk menghindari diri kita dari lahan. Ya. Cara ya, subul adalah cara-cara bagaimana kita menghindari lahan. Kita selamat dari lahan. Subulus siyanati minal lahni mujmalah fi ashrah. Wahia katali. Jadi kata beliau, ya, bagaimana cara kita selamat dari lahan itu terkumpul dalam 10 poin. Ya, terkumpul dalam 10 poin. Wahia katali. Apa saja 10 poin itu? Ya. Yang pertama ad-dirayatu bi'ilmi tajwidi wa ma yata'allaqu bihi. Kita tidak akan pernah bisa selamat dari lahan ya, kalau misalnya kita tidak punya dirayah, kita nggak punya pemahaman tentang ilmu tajwid dan juga semua yang berhubungan dengannya. Artinya ilmu-ilmu penunjangnya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Apa saja? Qiraat, rasm, dhabt, fawasil, ilmu fawasil, ilmu adul ay, wa waqful ibtida. Kemudian juga ilmu waqaf dan ibtida. Minimalnya kita mengetahui beberapa hal gitu ya tentang qiraat, tentang rasm, tentang dhabt, tentang fawasil, wa waqful ibtida. Ya, gitu. Jadi nggak terlalu mendetail, nggak terlalu mendalam pun juga tidak masalah. Yang penting kita mengetahui sedikit ya permukaannya saja, permukaan ya, permukaan daripada setiap ilmu-ilmu ini. Qiraat, rasm, dhabt, fawasil dan juga waqaf dan ibtida. Itu yang pertama. Kita nggak akan mungkin selamat dari lahan kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita nggak paham tentang ilmu tajwid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Yang kedua, ad-dirayatu bi'ulumil arabiyyati min nahwin wa sarfin wa balaghatin. Ya. Karena Al-Quran itu turunnya bilisan Arabiyyin mubin, ya, Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka sudah pasti kaidah-kaidah yang digunakan oleh orang Arab ya, dalam pengucapan mereka sehari-hari gitu ya, dalam bahasa Arab, maka kita juga harus memahaminya sedikit-sedikit. Gitu. Jadi mulai dari sekarang kita berusaha untuk apa? Untuk
menambah, ya. Menambah, kemudian juga memantapkan kembali ilmu-ilmu bahasa Arab kita. Seperti apa? Nahwunya, ya, sorofnya, balaghahnya. Itu adalah 3 ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab nggak akan lepas dari nahwu, sorof, dan juga balaghah. Ya, seperti itu. Jadi nahwu itu artinya kita nanti akan mempelajari tentang harokat akhir dari kata, ya setiap kata. Kemudian juga sorof dia dari bangunan katanya, wazannya. Kalau balaghah dari keindahannya. Nah, 3 ini tidak akan bisa dilepaskan, ya dipisahkan dari bahasa bahasa Arab. Faman lam ya'lam ya faman lam ya'lam dirayah lan yadbitur riwayah. Kalau misalnya dia nggak paham tentang ya ilmu-ilmu ini, maka dia tidak akan juga bisa menyempurnakan riwayahnya. Artinya pengucapannya gitu. Ya, lafalnya. Dia nggak akan bisa menyempurnakan. Kalau misalnya dia nggak paham, dia nggak punya teori tentang ilmu-ilmu ini. Gitu. Fal ilmu fitnatan wa dirayatan akadu minhu sama'an wa riwayatan. Nah, jadi pemahaman ya, fitnah ya, kecerdasan, wa dirayah tadi kan teori, pemahaman, akadu itu lebih penting gitu. Lebih penting dibandingkan sama'an wa riwayatan. Kalau misalnya cuma sekedar simak, mendengar ataupun juga riwayah saja gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya ada orang-orang mereka yang cuma hanya sekedar mendapatkan ijazah riwayah, nah berarti itu ya nggak wah gitu, maksudnya biasa aja. Karena ya syarat untuk mendapatkan ijazah riwayah itu ya mungkin diantaranya cukup sekedar mendengar gitu, simai ataupun qiraah gitu. Tapi kalau misalnya di riwayah itu beda karena di sini kita pemahaman ya teorinya. Maka biasanya kalau misalnya di riwayah itu ada ujiannya gitu. Nah, baru dia mendapatkan ijazah di riwayah. Tapi kalau misalnya riwayah ya tadi gitu. Banyak sekali caranya untuk mendapatkan riwayah, ijazah di riwayah misalnya. Tapi kalau misalnya ijazah di riwayah, maka dia juga harus paham. Dia juga nanti harus ikut ujiannya dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah pemahaman. Bukan seberapa banyak ijazah yang kita punya, bukan seberapa banyak ya, syahadah yang kita punya, tapi seberapa paham. Ya. Dari banyaknya ijazah yang kita punya, seberapa banyak yang kita pahami. Gitu. Kalau misalnya cuma ijazah aja, ya bahkan ijazahnya sampai memenuhi lemari rumah kita, tapi kalau kita nggak paham, maka itu ya sia-sia gitu. Ngapain gitu? Itu cuma sekedar kertas. Ya. Tapi kalau ilmu pemahaman, nah, itulah yang paling penting. Karena kita juga nanti akan mengajar dengan ilmu, bukan dengan cuma ijazah aja. Gitu. Kita mempertanggungjawabkannya dengan pemahaman kita, dengan ilmu kita, seperti itu. Sebagaimana orang-orang ya yang apa mendapatkan ijazah Al-Qur'an gitu ya. Ya maka dia juga ya, apa namanya harus sebisa mungkin ya semaksimal mungkin untuk memantaskan dirinya dari segi bacaannya harus harus diperbaiki terus-terusan gitu ya. Kemudian juga hafalannya gitu. Itu penting gitu. Nggak cuma sekedar bisa baca tapi hafalannya ya. Karena ya kalau misalnya dia cuma sekedar baca gitu, itu beda dengan dihafal. Ketika dia imam, ya kan dia nanti bisa bisa banyak bisa baca dengan beberapa kiroatnya. Kemudian juga bacaannya nggak cuma juz 30 aja gitu misalnya. Tapi bisa bisa berbagai macam variasi bacaan dan segala macam. Seperti itu. Jadi intinya adalah pemahaman itu lebih penting daripada riwayah saja. Kama qala al-Ummani wad-Dani wal-Qaisi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ummani, Ad-Dani sama Imam Al-Qaisi rahimahumullah taala. Kemudian yang ketiga, talaqil Qur'ani minal qurra'il maharatil huzzaq wal muqri'in as-siqat. Jadi kita nggak akan bisa ya, selamat dari lahan kalau misalnya kita nggak talaki. Kalau misalnya kita nggak belajar kepada guru yang kompeten. Jadi kalau misalnya kita belajar tapi gurunya tidak kompeten, sama aja. Artinya lahannya mungkin bisa ya bisa lebih mungkin terjadi ya kesalahan di situ gitu. Tapi kalau misalnya kita punya guru, kita talaki sama guru yang kompeten, ya
qurra al-maharah yang mahir, kemudian juga al-huzaq yang cerdas, yang pandai gitu. Bukan asal-asalan gitu. Maka insya Allah itu akan membantu kita dalam menyelamatkan diri kita dari lahan. Karena ketika kita salah, kita diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya gurunya juga dia nggak tahu itu salah, gurunya juga dia nggak tahu itu gimana cara memperbaikinya, gimana solusinya, ya sudah gitu. Lahannya itu akan terus menetap di situ. Lahannya itu akan tetap ada gitu. Tapi kalau misalnya gurunya itu dia tahu itu salah, kemudian juga dia tahu solusinya, maka insya Allah lahannya akan hilang. Kan seperti itu. Gitu. Wal muqri'ina thiqat. Ya, para mukri yang thiqat. Mukri bukan sekedar mukri. Artinya banyak zaman sekarang orang-orang yang melabelkan diri mereka sebagai mukri. Tapi bacanya berantakan. Hafalannya nggak mungkin. Gitu. Jadi mukri itu adalah gelar yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Orang yang benar-benar belajar qiraat dengan semua riwayatnya, kemudian dia faham betul-betul, itulah mukri. Gitu. Tapi kalau misalnya dia baru paham sedikit-sedikit, bahkan cuma riwayat hafaz aja udah mengatakan sebagai mukri, ya, itu ya, muskilah gitu ya. As-siqat yang bisa dipercaya. Alladzina yatawaffaru fihim asy-syurut wal iqra'. Nah, ya, syurut wal iqra'. Yang dimana dalam diri mereka itu ada ya tersedia ya, apa? Syurutul iqra', syarat-syarat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Syarat-syarat untuk menjadi guru Al-Qur'an. Al-arifina bil qira'ati riwayatan wa dirayatan. Dia yang mengetahui tentang riwayat tersebut, baik pengucapannya, lafaznya, ataupun diroyahnya, ya, pemahamannya, teorinya. Ya. Kenapa di sini dibaca pakai imalah, hurufnya apa aja, gitu, dan segala macamnya seperti itu. Jadi dari segi pengucapan dan juga teorinya harus seimbang, harus sempurna. Walaysa kullu man tasaddara lil iqra' yakunu ahlan lil akhdhi minhu. Nah, jadi enggak semua orang-orang yang dia mengajarkan Al-Qur'an ya tasaddara lil iqra', dia muncul untuk mengajarkan Al-Qur'an, yakunu ahlan lil akhdhi minhu. Itu pantas gitu ya, cocok ya. Itu cocok untuk diambil ilmunya. Artinya enggak semua guru Al-Qur'an itu ya berkompeten kan gitu ya. Gitu. Maka kita pandai-pandai dalam memilih guru. Karena memilih guru itu adalah step pertama. Ya, itu langkah pertama kalau misalnya kita ingin menyempurnakan bacaan kita. Kalau misalnya kita ingin punya bacaan yang bagus, yang fasih, yang terhindar dari lahan, step pertama adalah bagaimana cara kita untuk memilih guru. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah salah dalam memilih guru, ya sudah. Gitu. Apa yang kita harapkan dari guru yang tidak kompeten seperti itu. Makanya Imam Abu Amr Ad-Dani pun juga telah menjelaskan kepada kita dalam matanya Urjuzah Al-Munabbihah ya. Di situ beliau juga menyebutkan gitu beberapa cara kita untuk mengambil seorang guru. Jangan apa namanya? Jangan ngambil ilmu dari orang bodoh ya, guru yang bodoh, guru yang fasik segala macam. Banyak seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih guru. Wa riwayah anhu dan juga mengambil riwayat darinya. Wa ma kullu man fin nasi yuqri'uhu muqri kan gitu. Enggak semua orang yang berpakaian pakaian syekh, pakaian grand apa namanya? Mukri gitu. Dia disebut sebagai mukri. Dia pantas untuk mengajar gitu. Nah, makanya kita harus pandai-pandai untuk apa? Untuk memilih. Kama qala Al-Khaqqani rahimahullahu taala. Nah, ini adalah perkataannya Imam Al-Khaqqani rahimahullahu taala. Wa ma kullu man fin nasi yuqri'uhum muqri. Jadi enggak semua orang yang mengajarkan Al-Qur'an itu disebut sebagai mukri. Kemudian selanjutnya, nah ini paling penting. Kasratul ardi 'alal qurra'il maharatis thiqat. Jadi banyaknya kita menyetorkan bacaan kita, ya, membacakan hafalan kita, bacaan kita kepada para qurra yang mahir, ya. Para qurra yang mahir dan juga bisa dipercaya tadi, thiqat. Artinya, kalau misalnya kita baru sekali gitu ya, baru sekali hatam dengan guru kita, itu enggak cukup. Gitu. Itu enggak cukup. Bisa jadi kita butuh 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Bahkan ya, Imamuna Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau itu dikatakan beliau punya kurang lebih 300-an guru. Bayangkan 300 guru dan mungkin masing-masing dari guru yang beliau ambil itu
beliau nggak cuma menyelesaikan satu khutbah gitu, mungkin bisa lebih gitu. Sama seperti Imam Warash ketika beliau datang ke Madinah ya, bertemu Imam Nafi', itu nggak cuma sekali khutbah aja, tapi berpuluh-puluh kali. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baru setoran sekali, kemudian kita merasa sudah cukup, bahkan ya mohon maaf gitu ya, zaman sekarang banyak orang-orang yang cuma karena dia berambisi untuk mendapatkan ijazah, akhirnya dia mencari guru-guru yang mutasahil, yang bermudah-mudahan. Artinya dia nggak selesai setorannya gitu, ya, dia nggak selesai setorannya, kemudian dia cuma baca beberapa beberapa ayat aja gitu misalnya. Kemudian dia mendapat ijazah, gimana caranya kayak gitu? Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menyempurnakan bacaan kita, berarti kita harus menyetorkan ataupun membacakan bacaan kita ya kepada guru kita dari awal sampai akhir kamilan, nggak setengah-setengah, nggak cuma sejuz aja, bisa jadi di juz yang lain dia juga salah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia belajar qiraat, ya. Dia apa namanya setoran, dia mendapatkan ijazah qiraat asyrah ya, tapi cuma sekedar baca al-fatihah aja, masya Allah gitu ya. Subhanallah ya. Subhanallah gitu. Masih banyak ayat-ayat yang dia belum tahu gimana cara bacanya ya. Dia nggak tahu hukumnya di situ seperti apa kayak gitu. Jadi kalau apa namanya ya bahasanya tenang lah gitu, maksudnya jangan buru-buru gitu, jangan terburu-buru untuk mendapatkan ijazah Al-Quran gitu. Tapi kita yang paling penting itu adalah tadi ilmunya, bagaimana kita bisa memahami riwayat tersebut. Kalaupun kita nggak punya ijazah, lebih baik orang yang nggak punya ijazah tapi dia mungkin di riwayat tersebut, tapi orang yang punya ijazah tapi dia nggak mungkin. Tapi lebih baik lagi dia punya ijazah dan dia mungkin di riwayat tersebut kayak gitu. Sama. Kemudian fal khatmatul wahidah la takfi li dhabtil qur'ani 'ala al-wajhil akmal. Ini khutbah pertama, ya, khutbah sekali khutbah itu nggak cukup, ya, nggak cukup untuk menyempurnakan Al-Quran dengan sempurna. Ya. Nggak mungkin kita bisa menyempurnakan pengucapan dengan sempurna kalau misalnya cuma sekali khutbah kata beliau. Bal kasratul ardi tumakkinul lisan aksaru ala itqanil Quran. Akan tetapi banyaknya hataman kita, ataupun semakin banyak kita menyetorkan hafalan kita, ya, semakin banyak kita membacakan bacaan kita kepada guru-guru kita, itu apa? Tumakkinul lisan aktsara ala itqanil Quran. Ya, jadi apa? Itu bisa memantapkan lisan kita ya, ya, dengan apa? Untuk memungkinkan Al-Qur'an, untuk menyempurnakan bacaan Al-Qur'an. Wa hakadza kana halun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mudarasatihi lil Qur'ani ma'a Jibril alaihi salam. Dan begitu juga kondisi Nabi Muhammad SAW ketika beliau belajar Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Artinya beliau tidak hanya menyelesaikan hataman cuma sekali, gitu, tapi berkali-kali. Saya berkali-kali. Gitu. Jadi semakin banyak kita setoran, semakin banyak kita membacakan bacaan kita kepada guru kita, itu akan semakin mungkin bacaan kita. Gitu. Semakin sempurna lagi bacaan kita. Karena bisa jadi menurut guru A ini benar gitu, guru B salah, guru C benar, guru D salah, seperti itu. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, kasratul istima'i lil qurra'il maharah. Setelah kita banyak setoran, kemudian kita juga apa? Banyak mendengarkan bacaan para qurra al-maharah yang mahir. Fas'am'u abul malakatil lisaniyah kama qala Ibnu Khaldun. Jadi sama ataupun mendengarkan itu adalah ya, abul malakat artinya bapak, bukan bapak sih maksudnya. Ini adalah pokok gitu ya. Pokok ya, bagaimana kita bisa mendapatkan malakah, kemampuan ya, skill ya. Untuk apa? Untuk berbicara. Kan biasanya orang itu mereka itu dengar dulu gitu. Ya, mereka dengar dulu baru mereka bisa ngomong. Maksudnya ya baru mereka bisa ngomong gitu. Kan misalnya bayi juga kan gitu. Mereka dengar kemudian
kemudian mereka bisa mengucapkan. Gitu. Seperti itu. Jadi semakin banyak kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari para qurra al-maharah yang mahir, ya, maka itu juga akan semakin memantapkan bacaan Al-Quran kita. Kama qala Ibnu Khaldun, bagaimana kata Ibnu Khaldun. Kama annal istima'a yadbitul ada al-Qur'ani wa yaqdi 'ala al-luhun, lakin dzalika mutawaqqifun 'ala ikhtiyaril qari'i lil qari'i alladhi yastami'u lahu. Nah, tapi ada syaratnya. Artinya kita nggak sembarangan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari syekh siapapun gitu. Jadi maksudnya nggak semua gitu ya. Nggak semua syekh itu bacaannya sesuai dengan kondisi kita. Misalnya kita sedang butuh untuk memutkinkan bacaan kita, maka jangan nyari syekh-syekh yang bacaannya cepat gitu. Tapi cari guru-guru ataupun ya para qurra yang bacaannya pelan gitu. Supaya kita bisa menyempurnakan bacaan kita satu persatunya gitu. Jadi nggak semua ya, syekh itu ya bacaannya cocok buat kita. Maka kita harus pandai-pandai ya. Pandai-pandai apa? Pandai-pandai untuk memilih syekh tadi gitu. Jadi sebagaimana mendengarkan itu bisa menyempurnakan pengucapan Qur'ani, kemudian juga bisa menghilangkan lahan, lakin dzalika mutawaqqifun ala ikhtiyaril qari lil qari alladhi yastami'u lahu. Tapi semua itu tergantung bagaimana cara kita memilih qari'nya. Tadi kita harus memilih qari'nya sesuai dengan kondisi kita. Kita pengen yang hadar, maka cari yang hadar. Ya, kita pengen menyempurnakan ketika hadar, ya, maka kita cari syekh-syekh yang bacanya hadar dan bagus. Gitu. Kita pengen memfasihkan bacaan kita, cari syekh-syekh yang bacanya pelan-pelan, nggak cepet-cepet, kayak gitu. Ya. Alladzi yastami'u lahu, yang dia dengarkan darinya. Wa ansahu man arada al-itqana wa ad-dhabta falyastami' li Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullahu taala. Dan kata beliau, dan aku menasihati kepada orang-orang yang ingin memutkinkan dan juga menyempurnakan bacaan, maka dengarkanlah bacaan siapa? Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullahu taala. Ini udah banyak gitu ya para masyaikh, termasuk guru-guru kami di Mesir. Kalau misalnya pengen menyempurnakan bacaan, pengen bacanya sempurna, bagus, fasih, maka sering-seringlah mendengar bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullahu taala. Kenapa? Pertama, beliau bacanya tartil, pelan-pelan gitu. Kemudian yang kedua, tidak banyak nada. Artinya beliau nggak banyak pakai nada-nada gitu. Jadi masih bisa kita ikutin sebagai seorang awam gitu ya. Nah, itu. Jadi bacaannya jelas, makhrajnya jelas, kemudian juga wakafnya pun juga bahkan juga jelas. Ya. Ketika ada kata-kata yang harus lebih dijelaskan, beliau jelaskan gitu. Seperti itu. Fahuwa adbatu al-qurra'na tilawatan wa adaquhum adaan. Jadi beliau adalah yang paling bagus, yang paling yang paling sempurna gitu pengucapannya, wa adaquhum adaan. Dan yang paling detail, yang paling jeli ya. Yang paling jeli dari segi pengucapannya. Faftah li sautihi udhunaik. Nah, maka bukalah, dengarkanlah suaranya dengan telinga kamu. Waqallidhu, dan ikutilah ya, dan ikutilah bacaan beliau. Walaupun maksudnya ikutin itu nggak harus benar-benar plek ketiplek gitu ya. Nggak harus sama banget. Ya, minimal tadi kita ikutin dari segi bagaimana beliau mengucapkan huruf-hurufnya gitu. Fa ayyu ilmin lisani la yubbitu bil lisan wa innama bil udhun. Karena setiap ilmu lisani, lisan, ilmu tajwid, ilmu qiraat, la yudbitu bil lisan wa inna bil udhun, itu enggak bisa disempurnakan dengan lidah, dengan lisan, tapi dengan apa? Dengan udhun. Karena tadi dia mendengar dulu baru berbicara. Thumma indama tajidu anna adaka tajwidi indhabit atau indhabat. Kemudian setelah kamu menemukan bahwasanya pengucapan tajwidmu itu sudah sempurna, wa qad huzta fihi ijaza min syekhi aminin mutqinin mahirin fakhtar nafsika sautan tatafarradu bihi.
Kemudian juga kamu telah mendapatkan ijazah gitu ya, dari syekh yang amin, yang dipercaya dan juga mungkin mahir, maka fakhtar li nafsika, pilihlah untuk dirimu sendiri sautan tatafarrada bihi. Ya, suara yang menjadi ciri khas kamu. Gitu. Jadi artinya nggak harus ngikutin Syekh sorry gitu ya. Syekh apa Sulaim, Sudais enggak gitu. Tapi kita juga bisa bikin suara sendiri gitu ya. Bisa bikin suara sendiri. Dia bisa bikin nada sendiri seperti itu. Kemudian atasadduru lil iqra'i ba'da tahaqquqil ahliyah. Nah ini. Jadi di antara ya kita selamat dari lahan, caranya itu adalah apa? Tasaddur. Kita kita mengajarkan Al-Qur'an kembali. Kita mengajarkan apa yang telah kita pelajari. Tapi apa? Nah ini ba'da tahaqquqil ahliyah. Setelah skill kita, kemampuan kita, pemahaman kita udah sempurna. Artinya mohon maaf gitu ya. Banyak orang-orang yang memaksakan diri untuk mengajar tapi pemahamannya belum belum baik gitu. Dan dia mungkin juga nggak mau untuk belajar lagi. Artinya dia merasa udah cukup dengan kemampuan dia. Kalau misalnya mungkin dia mengajar, kemudian juga sambil belajar lagi itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Tapi yang masalah adalah ketika dia tidak mau belajar, tapi dia pengen cepet-cepet untuk mengajar. Nah gitu ya. Jadi kita sebagai 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 ustadz, sebagai guru Al-Quran ataupun calon-calon guru Al-Quran nanti ke depannya, maka pastikan ketika kita mengajar, kita jangan lupa untuk belajar. Ya. Seorang guru itu nggak boleh berhenti belajar. Ya. Nggak boleh berhenti belajar. Ketika dia berhenti belajar, maka dia guru yang gagal. Jadi guru yang sukses adalah guru yang senantiasa belajar walaupun dia sudah mengajar. Gitu. Karena dengan dia belajar, artinya dia juga di situ sambil apa? Sambil mengumpulkan keilmuan dia, memantapkan keilmuan dia. Gitu. Nah, seperti itu. Fal iqra min anfa'il wasail allati tasabbata apa? Allati tusabbit wa tanmi wa turassikhal itqan 'ala lisan. Jadi mengajar itu adalah wasilah yang paling manfaat, yang paling mantap gitu ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan, memantapkan, menumbuhkan, mengembangkan gitu. Al-itqan 'ala lisan. Ya. Kemungkinan dalam lidah kita. Karena ketika kita mengajarkan kita pasti kan benar-benar persiapan banget gitu ya. Kita nggak sembarangan ngajar, artinya kita pastikan dulu bacaan kita udah benar, baru kita mengajar. Gitu. Lianna al-muqri'a yatarabbadu ma'a talibi 'ala al-hurufi 'ala ad-dawam. Karena seorang mukri, seorang pengajar Al-Qur'an, itu dia yatarabbadu ya. Dia terus-menerus gitu. Dia bersama sama talibnya, bersama dengan talibnya. Nah, dengan talibnya ya. Kemudian apa? Yatarabbadu dia terus mengulang-ulang gitu, terus melatihnya gitu. Ma'a talibi 'alal huruf ya, untuk huruf ya, terhadap huruf 'alad dawam. Nah, terus-menerus gitu. Karena seorang mukri, seorang guru itu dia akan terus-menerus mengajarkan huruf tersebut kepada anak-anaknya. Maka ketika dia mengajarkan terus-menerus, nah itu juga nanti juga akan memantapkan dari segi pengucapan yang untuk kita sendiri. Gitu. Hatta yusbihal lisan fasihan dariban fi tilawatil Qur'anil Karim. Sampai akhirnya nanti lisan kita bisa menjadi lisan yang fasih. Ya. Ya. Dariban fi tilawatil Qur'anil Karim. Fasih kemudian juga lancar gitu dalam dalam membaca Al-Quran. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ad-dirayatu bima'ani gharibi al-fadhil Quran. Dia punya pemahaman ya, tentang makna ayat-ayat yang masih belum jelas ya, gharibul Quran. Hatta la yahdus labsun bainal alfadhil mutajanisah. Kemarin kan kita kenapa belajar gharib supaya tidak terjadi labes, tidak terjadi kebingungan antara apa? Antara lafaz-lafaz yang mirip. Sawaun fil hurufi awil harakat, baik yang dalam huruf ataupun harakat. Wa kadzalika liyutimma fahmil muradil Qur'an 'ala al-wajh sahih. Ya, begitu juga untuk menyempurnakan pemahaman kita ya,
pemahaman dari maksud Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Yang ketujuh. Yang kedelapan, dhabtu sautil adaiyil Qur'anil Karim. Kita memantapkan, memperindah, ya, menyempurnakan suara dalam pengucapan Al-Quran Karim. Kadzalika 'amilun ra'isun li dhabtil huruf. Maka itu merupakan amil, ya. Artinya hal yang paling rais, yang paling penting, ya, yang paling fundamental li dhabtil huruf, untuk menyempurnakan huruf. Artinya ketika suaranya juga belum sempurna, maka hurufnya pun juga nggak akan sempurna. Ketika suaranya sempurna, berarti insya Allah hurufnya pun juga akan sempurna. Yang kesembilan, dirasatu a'dha'in nutqi wa ma'rifati wadha'ifiha fala yatimu nutqu salimi wa alatun nutqi biha 'atab. Nah, kemudian yang kesembilan apa? Belajar tentang anggota-anggota tubuh, ya, anggota-anggota ucap, lidah, gigi, dan seterusnya. Wa ma'rifah, ya, wadha'ifiha, kemudian juga mengetahui tugas-tugasnya masing-masing. Tugas gigi apa, lidah apa, geraham, taring, segala macamnya. Fala yatimu nutqu salim, tidak akan sempurna pengucapan yang, ya, tidak akan sempurna pengucapan yang salim, yang benar. Wa alatun nutqi biha 'atab. Adapun alat anggota tubuh untuk mengucapkannya itu ada khalal, ada penyakit tadi, ada cacat gitu, ya. Enggak sempurna. Kemudian terakhir, nah ini, kasratul riyadhati wat tamrini 'ala al-hurufil mufradah wa murakkabah ba'da dirasatiha dirasatan nadhariyatan sautiyatan tajwidiyatan wa 'aradaha 'ala muqri'in khabir wa syaikhin nihrir. Yang 10 adalah, ya, setelah kita setoran, setelah kita mendengarkan, setelah kita melakukan semua yang tadi disebutkan, apa? Yang ke-10 adalah kita banyak-banyak berlatih. Ya, riyadhah wa tamrin, ya, melatih lidah kita, melatih anggota ucap kita. Ya, untuk apa? Untuk mengucapkan huruf-huruf mufradatan. Ya, huruf-huruf yang sendiri, artinya misalnya ba, ta, huruf per hurufnya. Kemudian murakkabatan. Ketika bertemu apa? Ketika huruf tersebut bertemu dengan huruf yang lain. Kadang kita bisa mengucapkan huruf-huruf yang sendiri dengan baik dan benar, tapi belum tentu kita bisa sempurna pengucapannya ketika huruf tersebut bertemu dengan huruf lain. Ya, contoh, kita bisa mengucapkan huruf H dengan sempurna. Ya, H, gitu. Artinya dia dibaca dengan sempurna, dengan tipis, ya. H. Tapi ketika dia murakkabah, ketika dia bertemu dengan huruf yang lain, contoh dia bertemu sama shad, ya. Kita mungkin ada aja yang baca misalnya al-ana hasal haqqo. Has. Nah, itu karena dia tidak berlatih huruf baik ketika mufrad ataupun ketika tadi bertemu dengan huruf lain. Jadi artinya kondisi huruf ketika bertemu dengan huruf lain itu berbeda dengan kondisi ketika huruf tersebut mufrad sendiri, gitu. Jadi kita bisa mengucapkan huruf tipis dengan sempurna, tapi belum tentu kita bisa mengucapkan huruf tipis ketika bertemu dengan huruf tebal. Ya, kemudian setelah belajar teorinya, ya, nazari, kemudian sautia, suaranya, tajwidnya, kemudian juga menyetorkannya, ya, membacakannya kepada mukri yang khabir, yang punya pengalaman, ya, yang banyak pengalamannya, yang paham, wa syaikhin nihrir, kemudian juga syekh yang cerdas. Allahu a'lam. Sampai sini bisa dipahami? Tamam? Tanya Oke, Ustadz. nanti sudah, di akhir. Oh gitu, baik. Ya, tamam. Kemudian selanjutnya kita masuk. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk-bentuk lahan dalam membaca Al-Quran dan juga asalibnya. Apa namanya? Ya sama juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katakan aslib, uslub kan nantinya gaya bahasa, ya, gayanya gitu ya. Al-lahnu fi nadhari la yakhruju an khamsi suwarin. Jadi kata beliau, lahan, kalau dalam pendapatku, kata beliau, dalam pandanganku, itu nggak akan keluar dari 5 bentuk.
adzkuruha. Aku akan menyebutkannya mufassalan asalibiha. Kemudian juga dengan menjelaskan secara detail gitu ya, pengertiannya dan segala macamnya. Ma'a bayani kaifiyati ilajiha wa tilka suwar al-khams hiya. Kemudian nanti beliau akan juga menjelaskan bagaimana menyembuhkannya, mengobatinya dan juga apa namanya? Wa tilka suwar al-khams, dan inilah 5 bentuk kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama, ya, lahan itu nggak akan ya, keluar dari 5 bentuk. Bentuk yang pertama adalah lahnul harokat, kesalahan dalam harokat, fathah, dhammah, kasrah, gitu ya. Sukun, walaupun sukun juga dia bukan harokat sebenarnya. Dia fathah, dhammah, kasrah. Nah, itu yang pertama, kesalahan yang berhubungan dengan harokat. Yang kedua, lahnul huruf, kesalahan yang berhubungan sama huruf. Yang ketiga, lahnul kalimat, kesalahan yang berhubungan dengan kata. Yang keempat, lahnul kalam, kesalahan yang berhubungan dengan perkataan, kalam. Yang kelima, lahnul ada, kesalahan yang berhubungan dengan pengucapan. 5 bentuk lahan. Yang pertama, lahnul harakat wa yatamassalu fi. Yang pertama adalah kesalahan pada harokat. Ya, di antara bentuknya adalah apa? Adamu itmamiha. Yang pertama, kita tidak menyempurnakannya. Ya. Al-harakatu ab'adu hurufil maddi. Nah, harokat itu adalah bagian daripada huruf mad. Ya, sebagian daripada huruf mad. Artinya apa? Auhiya ahruf maddin qasirah. Adapun dia juga merupakan huruf mad yang pendek. Jadi fathah itu adalah mad yang dipendekkan, seperti itu. Ya, alif yang dipendekkan. Kalau dhammah itu adalah waw yang dipendekkan. Kalau misalnya kasrah berarti ya dipendekkan. Ya. Fal farqu bainal harakati wa hurufil maddi ikhtilaf fil zaman. Bedanya antara harokat dan juga huruf mad itu pada zamannya, pada waktunya, durasinya. Fal fathatu alifun qasirah. Fathah itu adalah alif pendek. Wal dhammah wawun qasirah. Adapun dhammah itu waw pendek juga. Wal kasratu yaun qasiratun. Dan juga kasrah itu merupakan ya pendek. Artinya apa? Ketika ya, zaman huruf-huruf berharokat ataupun harokat, fathah, dhammah, kasrah, dia zamannya dipanjangkan sedikit, maka dia akan berubah menjadi huruf mad. Gitu. Fathah kalau misalnya kita panjangkan sedikit jadi alif. Dhammah kita panjangkan sedikit jadi wawu. Kasrah kita panjangkan sedikit jadi ya, seperti itu. Kemudian dhabtu kulli minhum yatawaqqafu ala dhabti hay'atil fami fi natqiha. Jadi menyempurnakan ya, kesempurnaan dari masing-masing harokat tadi itu tergantung bagaimana kita menyempurnakan ya, kondisi ataupun bentuk mulut kita ketika kita mengucapkannya. Artinya nggak akan sempurna pengucapan harokat kalau misalnya bentuk mulut kita nggak sempurna juga. Gitu. Kalau misalnya dari segi bentuk mulutnya kita belum sempurna, maka harokatnya pun juga nggak akan sempurna. Fayuftahul fam, ya, fayuftahul famu inda nutqi bil harfil maftuh. Ya. Apa? Yang pertama, dia membuka mulut dia ketika mengucapkan huruf berharokat fathah. Ba, ta, sa, ja, ha. Jadi dibuka mulutnya. Kahayatihi inda nutqi bil alif. Sebagaimana dia mengucapkan huruf alif. A, gitu ya. A, bukan o, bukan bukan o, gitu. Makanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah ta'ala mengatakan fathahnya orang Arab itu fathul wasat. Jadi ngebukanya itu tengah-tengah. Artinya nggak nutup banget dan juga nggak ngebuka banget. Gitu. Nggak juga a. Gitu. Tapi biasa aja. Artinya tadi ketika kita mengucapkan sama seperti mengucapkan alif. A, ba, ta, sa, ja, gitu. Dibukanya tidak berlebihan dan juga tidak dikurangin. Kemudian wa tadummu syafataini 'inda nutqi bil harfil madmum.
Kemudian kita memonyongkan bibir kita ketika mengucapkan huruf berharokat dhammah. Bu, tu, fu, ju, hu. Kahayatihi 'inda nutqi bil waw. Kondisinya, ya, posisinya seperti kita mengucapkan huruf waw. Au. Kan bukan au, bukan juga au. Jadi sempurna monyongnya tapi nggak berlebihan juga, gitu ya. Nggak berlebihan juga. Bu, tu, su. Ya. Karena ketika misalnya dia tidak disempurnakan kondisi ataupun posisi dari lidah kita, bibir kita, maka nanti suaranya pun yang keluar juga nggak sempurna. Ketika kita mengucapkan bu, alhamdu, ya. Ketika kita tidak menyempurnakan monyongnya bibir, ya. Ketika bibir kita nggak sempurna monyongnya, maka nanti suaranya pun juga yang keluar bisa beda. Contoh, alhamdu, du, gitu ya. Tapi ketika kita nggak sempurnakan, maka jadinya do, alhamdu, do. Nah, karena dia nggak menyempurnakan dhammahnya, dia nggak menyempurnakan monyongnya, gitu. Fa idza lam tadbit hay'atil wajibah likulli harakah, ya, enggak belum. Kemudian wa yakhfidul fak, ya. Wa yukhfadul fakku 'inda nutqi bil harfil maksur. Kemudian rahang bawah kita, fak, rahang bawah kita itu kita turunkan ketika mengucapkan huruf berharokat kasrah. Bi, ti, si, ji. Ketika kita tidak sempurnakan pengucapannya, maka suaranya pun juga nggak akan sempurna. Ada yang baca al-mustaqim, itu karena dia nggak menyempurnakan rahang bawahnya dengan sempurna. Mustaqim, alamin, seperti itu. Kahayatihi 'inda nutqi bil ya, seperti dia mengucapkan huruf ya. Fa idza lam tadbit, nah, fa idza lam tadbitil hay'atil wajibah likulli harakah. Kalau misalnya, ya, tidak menyempurnakan kondisi, ya, gerakan itu yang wajib untuk setiap harokat, kharajat ghairu tammah, maka harokat-harokat tersebut akan keluar dengan tidak sempurna. Ya, fathah a jadinya misalnya o, gitu. Dhamma jadi o, kasrah jadi misalnya. Jadi fathah, dhamma, kasrah, kita bisa mengetahui dia benar atau salah di antara caranya adalah dengan cara memanjangkannya. Ketika fathah benar, maka bunyinya a, bukan gitu. Ketika dhammah, ya, maka ketika dipanjangkan jadinya bunyinya u, bukan o gitu. Kemudian ketika kasrah, ya, ketika kasrah dia ketika dipanjangkan i, bukan gitu. Seperti itu. Bal wa multabisah bi ghairiha minal harakat. Bahkan nanti akan bercampur antara harokat yang satu dengan harokat yang lainnya. Seperti itu. Kemudian, kadzalika al-harfu sakin yajibu an yaskunna ma'ahu al-fam wa syafatain. Ketika fathah, dhamma, kasrah itu harus gerak bibirnya, ketika fathah harus buka, ketika kasrah harus turun rahang bawahnya, ketika dhamma harus monyong, tapi ketika sukun maka dia harus kembali ke posisi semula. Artinya tidak boleh ketika sukun dia kondisinya monyong bibirnya. Ya. Maksudnya yajibu an yuskina ma'ahul fam wa syafatain. Maka kondisi bibir dan juga, ya, mulut dan juga bibirnya itu berhenti, kembali kepada posisi semula. Duna ta'atsuri bima qablahu au bima ba'dahu minal harakah. Tanpa terpengaruh dengan harokat sebelumnya ataupun harokat setelahnya. Gitu. Contoh, wa in tubetum. Nah, di sini cara mengucapkannya adalah kalau misalnya kita ingin menyempurnakan harokatnya, maka taknya monyong, tu, gitu ya, tu, kemudian baknya kembali lagi bibirnya, tuba, tu, nah, tum, nah, gitu. Jadi kita monyongkan untuk menyempurnakan dhammahnya,
Ketika kasrah, ketika sukun, tarik lagi bibirnya, kembalikan lagi. Kemudian taknya monyong lagi, kemudian mimnya tarik lagi. Tubetum. Nah, jangan tum. Jadi monyong terus, jangan seperti itu. Saya pastikan apa? Tak tadi kan taknya monyong, baknya kembali, taknya monyong, mimnya kembali. Wa in tubetum gitu. Kemudian fayan bagi al qari an yadumma syafataihi inda sta, kan? Maka seorang qari dia wajib memonyongkan bibirnya ya, ketika apa? Ketika mengucapkan ta, tu gitu. Kemudian summa yarji'uha indal ba. Kemudian mengembalikannya ya ke posisi semula ketika mengucapkan ba-nya, tu ba gitu. Summa yadhumuha, kemudian monyong lagi untuk menyempurnakan ta-nya tadi kan yang kedua. Ya, inda ta asaniyah kedua, summa yarji'uhuma indal mim. Kemudian kita mengembalikan lagi bibir kita, mulut kita setelah kita ketika kita mengucapkan mim. Tubetum. Nah, jangan tum. Nah, tapi kita kembalikan lagi. Wala yadhillu dhamman syafataihi ma'a sukuna. Jangan sampai ya, dia itu terus-menerus monyong ketika sukun juga. Tum. Nah, tapi apa? Fayakunu sukunan masyuban bidhamm. Maka dia akan menjadi sukun yang bercampur dengan dhammah. Ya. Li'anna sawta tabi'u littijahi lisani wasyafatain. Karena suara itu mengikuti arah lisan dan juga bibir tadi. Ya. Wa mithluha tuba. Nah, tubadus sadaqati fani'immahi fani'i. Nah, jadi rahang bawahnya turun. Fani'i. Kalau misalnya dia nggak sempurna, maka suaranya juga nggak sempurna. Fani'i misalnya. Tapi fani'i mahi. Nah, kemudian apa? Nah, ini juga. Wakadzalika fi qouli ta'ala summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Fal ba'du yaqra'uha bi dhammi syafataini fil kalimati salasil al-awwal. Nah, al-awwal. Jadi beberapa orang mereka ada yang memonyongkan bibirnya pada kata-kata yang tiga pertama. Summum bukmun umyu. Dia monyong terus gitu ya. Wa hadza khata. Itu salah. Wa in kana la yu'athiru 'ala al-huruf as-sakinah allati fi hadzal misal. Walaupun dia tidak terpengaruh dengan huruf sukun sebelumnya. Lakin as-shawab, nah, yang benar adalah apa? Dhammu syafataini fi ma huwa madmum. Memonyongkan bibir kita ketika hurufnya itu dhammah. Wa hunna ya samani dhammat, maka kata beliau di sini ada 8 dhammah. Ya. Wa irja'u syafataini, kemudian mengembalikan bibir, dua bibir, lewat sukun ya, untuk mengucapkan sukun inda nutqi bisakin, ketika mengucapkan huruf sukun tadi, ba'da dhamm, setelah dhammah. Wala tadhillu dhamman syafataika ta'assuran bidhammil muntaha inhu. Jadi jangan sampai monyongnya itu tadhillu ya, terus-menerus ya, senantiasa gitu. Jangan sampai kamu terus-menerus untuk monyongkan bibirmu ya karena terpengaruh dengan dhammah huruf setelahnya. Jadi pengucapannya bukan summum bukmun umyun, tapi summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun. Gitu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita memonyongkan bibir ketika dhammah dan mengembalikannya ketika sukun. Summun bukmun gitu. Yun yun fahum hum la yarji'un. Nah, ketika nunnya juga kembali lagi. Ji'un. Bukan un. Kemudian kama yahdutsu katsiran dhammu fis sakin wa adami irja'i fin nun al-mukhfa allati baina dhammatain. Sebagaimana juga banyak sekali orang-orang yang memonyongkan bibir ketika sukun dan tidak mengembalikan ketika nun yang mukhfa, yang ikhfa, ya.
allati baina dhammatain, yang terletak di antara dua dhammah. Nah, wa in kuntum. Nah, maksudnya gitu. Kita sempurnakan dhammahnya ku, kemudian kita ada lagi berinya kuntum. Nah, jangan terus-terusan monyo. Wa in kuntum. Tapi kuntum kuntum kun. Nah, supaya gunahnya pun juga tipis gitu ya. Kuntum fayakunu ku, ya kan, kuntum salah. Tapi kuntum. Mulahadzatun muhimmatun. Sini ada poin penting. Yajibu an yuntabaha li hurufil qalqalah al-mutaharrikah. Kita wajib memperhatikan huruf-huruf qalqalah ketika berharakat. Huruf-huruf qalqalah ketika berharakat. Khususnya ya, khasatan al-mutaharrikah bil fathi. Dia yang berharakat dengan fathah. Jadi ada huruf qalqalah tapi dia berharakat fathah. Li'alla tusakin, supaya jangan sampai kamu mensukunkannya. Jadi yang fathah jangan dibaca sukun. Fa inna qalqalata fi sakin syabh tahrik. Karena qalqalah pada huruf sukun itu mirip dengan tahrik tadi, harokat. Walaysat bitahrik, dan itu bukan harokat. Tuaddi asbis sukun sautan hayatan, lakinna ba'du yusakkinu harfal qalqalah al-mutaharrikah dhannan minhu annahu sakin. Dia apa? Menyempurnakannya ya, sukun dengan suara dan juga gerakan tadi. Akan tapi beberapa orang mereka mensukunkan huruf qalqalah yang berharokat karena mereka mengira bahwasanya dia sukun. Bisa babi syabahi baina qalqalah wal harokat. Karena ada kemiripan antara qalqalah dan harokat. Bentar. Kemudian di sini apa namanya? Contohnya ya, ada orang-orang yang mensukunkan qaf. Idza waqa'atil waqi'ah. Ada yang baca idza waqa'atil waqi'ah. Waqa'atil salah. Tapi waqa'a jelas. Waqa'atil waqi'ah. Kemudian huquba au amdiya huquba, bukan au amdiya huquba, tapi huquba. Kemudian ba pada alhamdulillahi wahabali, alhamdulillahilladzi wahabali. Ya. Dibaca alhamdulillahilladzi wahabali, bukan wahabali. Jangan disukunkan. Kemudian to ya, pada qita'an minal laili mudlima, bukan dibaca qita, tapi qita'an minal lail. Fatammal harakah, maka sempurna harakatnya. Wadbit hay'ataha hatta la ta'ulu ila sukun. Maka sempurnakan juga gerakannya ya, posisinya sampai dia tidak berubah menjadi sukun tadi. Kemudian wa khulasatu ma yajibu mura'atuhu 'inda nutqil harakatis salas. Maka kesimpulannya adalah yang harus kita jaga ketika kita mengucapkan harakat-harakat yang tiga tadi. Yang pertama adalah awalan ma yajibu an yura'i fil fath. Yang harus kita jaga ketika mengucapkan harakat fathah. Yang pertama, fathul fami qulan idza kana harfun mufakhaman ma'a taqarub asy-syafatayn duna mulamasah li hasl at-tafkhim dakhil al-fam khassatan ma'al huruf al-musta'liyah al-mutbaqah. Nah, dia apa? Membuka mulut. Membuka mulut kita qulan, panjang, artinya dia buka mulutnya bukan so
so, 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 wo, gho. Kemudian idza kana al-harfu mufakhaman. Kalau misalnya dia hurufnya tebal. So, so, so. Nah, ma'a taqarrubi syafataini duna mulamasah. Dengan apa? Dengan juga mendekatkan dua bibir tanpa menyentuhnya. Bukan so, 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 bukan ya. Tapi so, 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 wo, bo, ko, gitu. Lihasli tafhim dakhil al-fam. Untuk membatasi tafhim dalam mulut. Jadi supaya tafhimnya itu enggak menyebar kemana-mana. Tapi tetap dalam mulut. Khasatan ma'al hurufil musta'liyah mutbaqah. Khususnya pada huruf-huruf yang isti'ala dan itbaq tadi kayak so, wo, ya. Po, po. Jadi jangan kita monyongkan bibir kita ketika mengucapkan huruf tebal yang berharakat fathah. Gitu ya. Jangan so, wo, po, jangan. Tapi cukup dibuka aja mulutnya. Po, so. Yang kedua, fathul fami ardan bi'tidal. Membuka mulut dengan sempurna. Hatta la yanhu al-fath ma'an nahwu taqlil. Hatta la yanhu al-fathu nahwa taqlil. Supaya fathahnya itu dia tidak berubah menjadi taklil. Fayakhruju bi muyu'ah. Jadi dia keluar itu enggak jelas, enggak sempurna. Bisa syiddatul mubalaghah fihi wa dzalika idza kana al-harfu muraqqaqan. Karena apa? Di situ dia berlebihan, terlalu berlebihan. Dan biasanya pada hurufnya itu ketika dia berharokat. Jadi ada huruf tipis, dia berharokat fathah, maka jangan sampai dia bacanya itu kayak taklil. Artinya apa? Dia condong kepada gitu. Musa misalnya. Wa idh qala Musa, salah. Tapi dia tadi bunyinya a, Musa, bukan Musa. Kemudian yang ketiga, taswirul fathi fil harfil muraqqaq min ayyi syaibati tafkhim. Memurnikan fathah pada huruf muraqqaq yang tipis dengan harokat-harokat yang lain. Wasabilu ila dzalik dhabtu hay'atihi fin nutqi. Caranya adalah dengan cara menyempurnakan pengucapannya, gerakannya ya, dalam mengucapkan fala yusharu fihi bi dhammi syafataini aw ma syabaha. Maka jangan mencampurnya dengan dhammah tadi. Jangan kita memonyongkan bibir kita ketika dia itu tipis. Ba, ta, sa, ja, ha. Bukan bo, to, so. Nah, ketika bibirnya dia maju sedikit, itu bisa berubah jadi tebal. Kemudian yang keempat, itmamul fathi ala wajhil kamal, menyempurnakan fathah dengan sempurna. Wa dhabti zamanihi wa hayatihi. Kemudian juga menyempurnakan zamannya dan juga gerakannya, hayahnya, posisinya. Hatta la yukhtifu aw yuzadu alaihi. Supaya enggak dikurangin ataupun jadi dia juga ditambahkan. Kemudian saniyan ma yajibu an yura'a fi dhamm. Apa yang wajib kita jaga ketika mengucapkan huruf dhammah? Ya, huruf berharakat dhammah. Yang pertama adalah menyempurnakan monyongnya bibir. Itmamu dhammi syafatain. Menyempurnakan monyongnya bibir. Bu, tu, su, ju, hu. Wadzalika bitadwiri syafataini tadwiran taman. Jadi kondisi dua bibirnya itu dia bulat dairah. So, u, bu, tu. Jadi dia bentuknya bulat kayak donat. Bentuk bibirnya. Khasatan idza kana dhamm awal kalimah. Jadi khususnya apa? Khususnya kalau misalnya dhammahnya itu terletak di awal kata. Ya. As-sufa, sufaha, ya. Ruhama, jadi sempurna. Kondisinya ketika mengucapkan dhammah itu bibirnya itu kayak bulat, bentuknya bulat.
Kemudian tarkul furja baina syafatain wa hiya fathah dairiyah allati takunu asna dhammihima. Kemudian meninggalkan celah furja antara dua bibir. Nah, masih ada sedikit celahnya gitu ya. Dia monyong itu dia nggak rapat kayak gini, tapi masih ada sedikit celahnya. Sedikit celahnya. Wahiyya fathah dairiyah itu ya, membuka dengan bulat tadi kan. Allati takunu asna'i dhammihima. Ketika mengucapkan dhamma. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada mu'idghati syafataini halat tadwir illa idza kana al-harfu wawan mushaddada fayandaghitani halat tadwiri bi lutfin hatta yuwaffa haqq at-tashdid. Nah, jadi tidak berlebihan menekan bibirnya. Nah, sampai balik. Nah, gitu ya. Jadi jangan ditekan terlalu berlebihan. Dua bibirnya jangan terlalu ditekan. Illa idza kana al-harfu wawan musyaddadah. Nah, kecuali kalau misalnya wawunya bertasydid. Tawwa. Fayadghitani halat tadwiri bilutfin hatta yuwaffa haqq at-tasydid. Nah, maka di situ dia menekan gitu ya. Karena dia kan tasydid gitu ya, ada tekanannya. Bilutfin dengan lembut sampai kita bisa menyempurnakan hak tasydidnya. Fasawwa. Kemudian wayahtarizu minal mubalaghah wal ghalqil infirajati tadwir. Nah, jangan sampai kita berlebihan dalam menutup tadi kan. Jangan sampai kita tidak memberikan furjah tadi celah ketika mengucapkan dhammah. Susah gitu ya. Hatta la tafqid sawtuha sahih, supaya suaranya enggak hilang. Fatakhruju ka harfi v. Nah, v gitu ya. Bil injaziyah. Maka nanti yang keluar kayak huruf v ya. Kama yantiqu biha al-atraq. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Turki. Jadi mereka itu kadang ada yang mengucapkan fa jadi v. Ya, yaf'alun yav. Wa ghairuhum dan yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada mu'israbihi bi gunnah. Tidak dibarengi dengan gunnah, jangan dicampur dengan gunnah. Idza kana fi ghairi nun wal mim. Kecuali kalau misalnya dia terletak pada selain mim dan nun. Kalau misalnya dia terletak pada nun dan mim, maka wajib digunakan nu. Fadhammu saqil liza yalja. Maka dhamma itu berat, susah. Maka kita kembali kepada qari ila inhirafi sauti nahwal khayshum wa hadha lahnun tammal kalam anhu. Itu dia suaranya itu ngirung gitu ya, suaranya masuk ke hidung. Dan itu adalah kesalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terakhir, salisan ma yajibu an yura'a fil kasr. Apa yang harus kita perhatikan ketika mengucapkan kasrah? Yang pertama adalah itmamuhu, yang menyempurnakannya dengan apa? Bikasril fakki wa inkhifadhihi bil i'tidal. Dengan menurunkan rahang bawah bi, ti, si, ji. Al-mubalaghah fil kasri idza waqa'a ba'dahu ya sakinah. Berlebihan dalam mengkasrahkannya kalau misalnya setelahnya itu ada ya sukun. Ya, setelahnya itu ada ya sukun. Kemudian yang ketiga ada mu'isyarati bi dhammi syafataini halan nutqi bihi fil harfil musta'li. Tidak memonyongkan, ya, tidak memberikan syarat monyongnya bibir ketika mengucapkan huruf musta'li, huruf tebal. Wa 'alaika bitadribi 'ala hatainil ayatain kalimatain. Maka disinilah kita bisa praktek, bisa latihan untuk menyempurnakan fathah dhammah kasrahnya. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
عدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kemudian فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. Jadi bagaimana bibirnya maju, mundur, rahang turun ke bawah. Wa adamu itmamil harakat yakni ikhtilas. Tidak menyempurnakan harakat maka artinya adalah ikhtilas. Ikhtilas itu adalah dia tidak menyempurnakan porsi harakatnya. Wal akhdhu minha wa ikhtisafuha bima lam ta'ti bir-riwayah. Kemudian mengambilnya, memotongnya di mana dia tidak ada riwayatnya seperti itu. Wa hadzal ikhtilasu minal lahnil ada'i. Maka ikhtilas di sini itu bagian daripada kesalahan yang berhubungan sama pengucapan. Ikhtilas minhu ma huwa mukhilun bil lafzi wal ma'na. Jadi ikhtilas itu ada yang dia merusak lafaz dan juga maknanya. Contoh, fataral mu'minin, itu ikhtilas. Artinya di sini kita harus memisahkan fa dengan taronya. Fataro, bukan fataro. Itu artinya kita menggabungkan huruf fa dengan ta-nya, dengan ro-nya. Harusnya fa sendiri, ya, fa kemudian taro, maka kamu akan lihat. Fataro, fatarol mu'minin. Fakhtilasu fathit ta wa damjil fa fil fi'li sautan. Ya, dia mencampur, ya, mengikhtilaskan ta berharokat fathah dengan menggabungkannya dengan fa fi fi'li sautan secara suara. Jadi kita menggabungkan antara huruf fa dengan ta secara suaranya. Fataro, salah. Tapi dipisah fa-nya. Fataro. Sama seperti afala ta'qilun, awala ya'lamun. Bukan awala, afala. Di situ kita harus membedakan suara antara hamzah dengan fala, ya. Hamzah dengan wala, afala, awala. Kemudian ya, ja'al makna minal futur wal kasal badalan minar ru'yah. Maka kalau misalnya kita baca fatara, maka itu maknanya adalah kasal, malas gitu ya, futur. Tapi kalau misalnya fatara artinya melihat, minar ru'yah, melihat. Kemudian minhu ma huwa mukhillun bil lafzi dunal makna. Ada yang dia merusak lafaz tapi enggak maknanya. Contoh, ya'idukum. Yang benar ya'idukum, bukan ya'idukum. Tapi ya'idukum. Fakhtilasu kasl ain wa dhammid dal. Mengikhtilaskan huruf ain dan juga mendhammahkan dalnya. Yughayyiru lafdzul fi'li wa la yataghayyaru ma'na. Dia merusak fi'ilnya tapi tidak maknanya. Wa sayatimul kalam anhu bitafsil fi makani. Maka kita akan bahas dengan detail di tempatnya. Ma'aluhunil ada insyaallah ta'ala. Dengan ya, kesalahan yang berhubungan sama pengucapan insyaallah ta'ala. Allahu a'lam. Kalau sudah jam 9, naktafi bihadzal qadar. Hal min soal? Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Mau tanya apa? Tadi tentang apa Imam Al-Husori itu ya Ustaz. Di apa kan direkomendasikan gitu ya untuk mendengar. Nah, terus itu apa namanya?
apakah secara apa ilmu tajwidnya gitu ya, apakah kita bisa apa Ustaz, tanpa ada catatan. Kan sebelumnya di materi sebelumnya itu ada misalnya apa ada sesuatu yang termasuk yang berlebihan gitu, misal seperti memisahkan antara apa namanya kata demi kata, misalnya saking untuk memperjelasnya kadang ada seperti dijeda gitu kan, itu kan termasuk yang lahan juga ya Ustaz. Ana pernah mendengarkan gitu bacaannya Imam Al-Husori, menurut saya gitu dengan segala ketidakpahaman saya seperti ada jeda-jeda gitu untuk menjelaskan apa namanya huruf-huruf tertentu gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh, kayaknya sinyal anak putus-putus suaranya. Putus-putus ya suaranya. Ah, Diulang ya Ustaz. ya, enggak. Ya apa namanya suara saya. Kayaknya sinyal dari anak di situ. Iya bisa Coba, kadang dari sini juga Ustaz kurang jelas. Sekali lagi ya. coba. Sama. Apa namanya tentang berlebihan dalam memisahkan antara huruf-huruf atau kata-kata gitu ya Ustaz ya. Waktu itu Hmm, kan pernah ada apa namanya tidak boleh sampai berlebihan seperti iya. memutus atau menjeda gitu. Terus Hmm, hubungannya dengan tilawahnya Imam Al-Husori gitu, Ana pernah mendengarkan sampai sekarang masih mendengarkan juga kadang jeda-jeda gitu antara apa namanya kata-kata ya atau kalimat gitu mungkin untuk menjelaskan tadi ya. iya, Heeh. betul. Jadi apakah semuanya itu kita bisa mencontohnya secara keseluruhan atau gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Sama sama. Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Samir juga di situ, urutannya adalah talaki dulu, ya, baru mendengarkan. Itu saja ya. Jadi bukan mendengarkan dulu, baru talaki. Tapi Heeh. kita talaki dulu, kita dapatkan dulu dari guru kita, kemudian baru kita mendengarkan. Artinya maksudnya ya kalau misalnya kita cuma fokus mendengarkan aja, ya nggak bisa juga gitu ya. Nggak bisa juga kita bisa kita membaca Al-Quran dengan mendengarkan saja nggak bisa gitu. Makanya beliau memposisikan talaki dulu baru mendengarkan gitu. Artinya maksudnya untuk menyempurnakan pengucapannya ya. Untuk pengucapan huruf-hurufnya gitu. Untuk pengucapan apa namanya? Harokatnya dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi antara talaki dengan tadi mendengarkan itu harus beriringan gitu. Karena bisa jadi ya mungkin tadi ada apa namanya beberapa kan kadang juga kadang kalau misalnya rekaman itu kan suka ada kolal ya suka ada cacat gitu ya. Anda juga dulu pernah gitu eh, menemukan gitu ya. Itu juga Anda juga pernah langsung nanya ke satu syekh gitu. Kok ini kok bacaan syekh sorry agak aneh gitu ya. Ya itu kan kemudian syekhnya menjawab juga ya bisa jadi ini karena rekaman gitu karena suara gitu segala macamnya. Jadi kalau mendengar itu ya tadi maksudnya ada beberapa hal yang mungkin jadi nggak sempurna tadi gara-gara mungkin rekamannya ya audionya nggak jelas dan segala Hmm. macamnya gitu saja. Baik, insyaallah. Syukron Ustazah. Ustaz. Ya, Jazakallahu khairan. oh iya ya saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, naktafi wa insyaallah naltaqi fi usbu'il qadim wa naktatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.